Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini, Kidul Official akan mengajak kalian semua berziarah ke makam Pangeran Haryo Penangsang. Siapakah beliau dan bagaimana cerita Haryo Penangsang? Ikuti terus video kita sampai selesai. Arya Penangsang atau Haryo Penangsang adalah penguasa Jipang dan cucu Sultan Fatah Demak. Nama Bupati Jipang ini semakin terkenal karena perseteruannya dengan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang merupakan putra Pangeran Surawiyata atau Raden Kikin alias Pangeran Sekar Sedolepen. Disebut Pangeran Sedolepen karena beliau wafat di sungai. Dalam bahasa Jawa, Sedo artinya meninggal dunia dan Lepen artinya sungai. Pangeran Sedolepen sendiri merupakan anak Sultan Fatah Demak. Dengan demikian, berarti Arya Penangsang adalah cucu Raja Demak pertama. Dari gurunya, yaitu Sunan Kudus, Arya Penangsang mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah Bagus Mukmin. Bagus Mukmin merupakan putra Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, Bagus Mukmin menduduki posisi Sultan Demak dengan gelar Sunan Prawata atau Prawoto. Setelah mengetahui siapa pembunuh ayahnya, Arya Penangsang merencanakan aksi balas dendam. Diutuslah seseorang yang bernama Rangkut untuk berangkat ke Prawata. Saat itu, Sunan Prawata sedang sakit. Beliau sedang duduk di topang istrinya dari belakang. Saat Rangkut tiba, ia memberitahu bahwa ia ingin menghabisi Prawata. Sunan Prawata legowo saja, asal istrinya dibiarkan hidup. Tapi Rangkut langsung menusuk Sunan yang sedang sakit itu, bahkan tembus mengenai dada istrinya, tempat ia bersandar. Sunan Prawata marah, lalu mengeluarkan keris Kiai Betok miliknya. Kiai Betok dilemparkan, menggores sedikit saja kulit Rangkut, namun sudah cukup untuk mengantarkannya ke alam baka. Sayangnya Sunan Prawata dan istrinya juga wafat bersamaan saat itu juga. Dengan demikian, dendam Arya Penangsang sudah terlaksana. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Saudara perempuan Sunan Prawata yang bernama Ratu Kalinyamat tidak terima dengan pembunuhan Sunan Prawata. Bersama suaminya, ia pergi ke Kudus untuk meminta keadilan pada Sunan Kudus. Namun jawaban Sunan Kudus sangat mengecewakan Ratu Kalinyamat. Sang Sunan berdalih bahwa nyawa dibayar nyawa itu sudah wajar. Ratu Kalinyamat bertambah sedih karena suaminya terbunuh oleh orang-orang Arya Penangsang saat perjalanan pulang. Ratu Kalinyamat lalu bertapa di Bukit Danaraja. Hal ini membuat Raja Pajang yang bernama Sultan Hadiwijaya memberikan sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Arya Penangsang yang sedang makan langsung menjadi gusar. Penyebabnya adalah karena tukang rumput sowan dengan telinga teriris dan surat tantangan. Penguasa Jipang itu bahkan membuat piring di depannya pecah terkena tangannya.
Rupanya ada 4 orang yang mengikuti sayembara dari Sultan Hadiwijaya. Mereka adalah Ki Juru Mertani, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Danang Sutawijaya. Mereka pula yang memperdaya pencari rumput Jipang tersebut. Tujuannya memang membuat agar Arya Penangsang kalap. Nasihat Arya Mataram tidak digubris Penangsang. Ia segera melesat menunggang Gagak Rimang menuju Bengawan Sore. Karena emosi yang sudah memuncak, ia lupa akan kutukan. Barang siapa yang berani menyeberang Bengawan Sore akan kalah dalam pertempuran. Entah karena kutukan atau bukan, yang jelas Gagak Rimang menjadi sulit dikendalikan setelah Ki Juru Mertani melepaskan seekor kuda betina. Akhirnya tombak Kiai Pleret yang dibawa Sutawijaya mengakhiri hidup Arya Penangsang. Makam Arya Penangsang ada di Kadilangu, Demak. Kadilangu adalah juga makam Sunan Kalijaga. Mengapa makam Arya Penangsang bisa ada di Kadilangu? Babat Tanah Jawi menjelaskan bahwa setelah Arya Penangsang tewas, kubu Ki Pemanahan merawat mayatnya. Tidak diceritakan bahwa jenazah lalu dibawa ke Kadilangu. Namun kemungkinan besar cerita yang terjadi memang demikian. Menurut cerita tutur, terutama dari warga Blora dan Cepu, Gagak Rimang membawa jenazah tuannya terbang hingga sampai di Kadilangu. Demikian tadi ziarah kita ke makam Pangeran Haryo Penangsang di Kompleks Pemakaman Sunan Kalijaga, Kadilangu, Jawa Tengah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kidul Official agar kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi yang menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.